set. Ces. Cek.
Selamat sore Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Mari kita siapkan hati kita untuk memulai jalan salib dilanjutkan dengan perayaan Ekaristi. Kita nyanyikan puji syukur 483. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Semua rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kita berkumpul untuk mau merenungkan jalan salib Yesus Kristus. Melalui salibnya, Yesus memberikan contoh kepada kita tentang arti sebuah kesetiaan kepada kehendak Bapa dan cinta bakti yang tulus kepada sesama. Bagi kita salib berbicara juga tentang situasi kehidupan yang ditandai dengan kekerasan, kebencian, dan bahkan ketidakadilan. Yesus melawan kebencian dan ketidakadilan bukan dengan kekerasan, melainkan dengan cinta dan kesetiaan. Memikul salibnya, Yesus solider dengan dunia dan bahkan dengan seluruh alam ciptaan yang mengalami kekerasan dan ketidakadilan. Dengan merenungkan jalan salib Kristus, kita juga mau menghidupi jalan lembut dan belas kasih bagi seluruh sesama ciptaan, demi semua kehidupan yang lebih baik melalui rekonsiliasi pertobatan, pembaruan diri terus-menerus. Maka mari kita hening sejenak, mengikuti jalan salib Tuhan kita Yesus Kristus pada kesempatan ini. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, Engkau telah mengutus Yesus Kristus Putramu ke dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya dengan kesetiaannya memikul salib. Semoga dengan merenungkan jalan salib Putramu, kami disadarkan dan dimampukan untuk mengambil bagian di dalam karya keselamatanmu di dunia ini, terutama untuk merawat rumah bersama kami dan membangun ekonomi baru yang berkeadilan ekologis dan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita merenungkan Yesus yang menjadi kurban karena cinta kasih-Nya. Perhentian pertama, Yesus dihukum mati. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu,
Hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi, "Inilah rajamu." Maka berteriaklah mereka, "Enyahkan dia, enyahkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Jawab imam-imam kepala, "Kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar." Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Kita pun menyaksikan wajah planet bumi yang sementara menderita dan diperlakukan tidak adil oleh keserakahan manusia. Perubahan iklim telah menyebabkan pelbagai krisis, perubahan cuaca yang ekstrim, kekeringan, dan periode musim panas yang tidak biasa. Ini adalah suara dan jeritan alam yang diam tanpa suara. Tanpa sadar, kita pun turut menyalibkan alam lingkungan kita dengan berlaku tidak adil dan serakah. Marilah berdoa. Kristus Putramu telah menjalani hukuman mati dengan rela demi cintanya kepada manusia dan seluruh alam ciptaan. Bantulah kami agar mampu melihat kasih dan kelembutan hati Bapa di dalam alam ciptaan yang terluka dan terhina oleh keserakahan kami. Ampunilah kami yang terkadang serakah dan tidak bertanggung jawab memelihara ciptaan-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Anak domba tak bersalah, ajar kami pun berpasrah, taat pada Bapa-Mu. Perhentian kedua, Yesus memanggul salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Sambil memikul salibnya, Yesus menuju ke tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dengan memanggul salibnya, Yesus menunjukkan komitmen pada panggilan dan perutusannya. Kesetiaan Yesus di jalan salib mengundang kita untuk merenungkan panggilan kita sebagai citra Allah, sebagai wakil Allah di dunia ini untuk menjaga dan membela alam ciptaan. Marilah kita merawat rumah kita bersama demi kebaikan bersama dan demi kemuliaan Allah Sang Pencipta. Marilah berdoa. Allah Bapa di surga, Engkau telah menciptakan alam semesta dengan cinta dan kebijaksanaan. Taburkanlah anugerah cinta dan kebijaksanaan di dalam hati kami yang bertanggung jawab di dunia ini. Ubahlah hati kami agar kami mengganti konsumsi dengan pengorbanan, keserakahan dengan kemurahan.
Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Kayu salib ia panggul, mari kita pun memikul salib kita di dunia. Perhentian ketiga, Yesus jatuh untuk pertama kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Dalam perjalanan salibnya menuju Golgota, Yesus jatuh untuk pertama kali tersungkur di tanah. Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke tempat pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Dengan jatuh di bawah salib, Yesus solider dan turut merasakan keterbatasan dan kelemahan manusia. Ia juga solider dengan keterbatasan dan kerapuhan alam ciptaan. Namun Yesus mengajarkan kita untuk bangkit dari keterbatasan kita, menemukan potensi dan kekuatan kita untuk mengubah wajah alam semesta menjadi lebih baik sebagaimana pada awal penciptaan. Tuhan melihat segala sesuatu baik adanya. Marilah berdoa. Ya Allah, berilah kami kebijaksanaan untuk menyadari keterbatasan manusiawi kami, agar dalam keterbatasan itu kami boleh menimba kekuatan dari-Mu. Bantulah kami untuk memuat kekuatan ilahi-Mu melalui sumber daya alam sebagai penopang hidup. Semoga kami semakin menghargai dan melindungi sumber daya alam dan mau berbagi demi kehidupan orang-orang lain, terutama mereka yang miskin. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan Yesus, tolong kami bila kami jatuh lagi karena salib yang berat. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Ketika beban deritanya mulai terasa berat, Maria ibunya menghampirinya dan bahkan berjalan bersamanya. Yesus sendiri mengatakan, "Siapapun melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Maria melakukan apa yang pernah dikatakannya, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Perjumpaan Yesus dengan ibunya mengingatkan kita akan perjumpaan dengan bumi ini sebagai ibu kita. Bumi adalah ibu pertiwi yang berbagai hidup bagi kita, yang menyambut kita dengan tangan terbuka, yang memelihara dan mengasuh kita, yang menumbuhkan aneka ragam tumbuh-tumbuhan, bunga warna-warni, dan rerumputan hijau. Kita boleh berjumpa dengan ibu bumi yang tersenyum ceria
di balik lingkungan yang ditata asri dan bersih. Marilah berdoa. Allah Bapa kami bersyukur atas Maria Ibu yang memberikan teladan bagi kami untuk setia mengikuti Yesus dalam situasi sulit. Semoga teladan keibuan Maria mendorong kami untuk selalu menghargai, merawat dan menjaga alam penciptaan sebagai ibu pertiwi yang baik. Jauhkanlah kami dari kecenderungan untuk mengeksploitasi dan memanfaatkan alam semesta demi keuntungan ekonomi semesta. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami, amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Perhentian kelima, Yesus ditolong dari Kirene. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Engkau telah Dalam perjalanan salibnya, Yesus berjumpa dengan Simon dari Kirene yang meringankan salibnya. Ketika mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota. Walaupun sederhana, bantuan Simon dari Kirene telah meringankan beban Yesus. Yesus pun menghargai karya kecil Simon dari Kirene. Kita pun bisa meringankan beban alam lingkungan kita dengan hal-hal yang sederhana dan kecil, dengan membuang sampah pada tempatnya, menghemat energi listrik, mengurangi penggunaan kantong plastik saat berbelanja, menanami pekarangan dengan tumbuhan hijau, mendaur ulang sampah. Dengan demikian, kita telah memperlakukan alam sebagai saudara-saudari kita yang patut dicintai dan dihargai. Marilah berdoa. Ya Allah, ubahlah hati kami supaya memiliki hati seperti Simon dari Kirene yang tergerak hati dan tindakan untuk meringankan derita Yesus. Semoga hati kami pun menjadi tenang ketika kami mampu meringankan beban sesama dan derita alam semesta. Anugerahkanlah kebijaksanaan ke dalam hati kami, agar mampu mendekati alam dengan penghormatan dan rasa kagum, dan tidak bersikap sebagai tuan dan penguasa yang mengeksploitasi alam demi keuntungan pribadi. Dengan pengantaran Kristus Tuhan, amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Apapun yang kau lakukan bagi para penderita, pada Tuhan berkenan. Perhentian ke-6. Wajah Yesus diusap oleh Veronika. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Banyak orang akan terkagum memandang dia. Begitu buruk rupanya, tidak seperti anak manusia lagi. Dan tampaknya tidak seperti anak manusia lagi. Ia tidak tampan
dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita tidak tertarik untuk memandang Dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita tidak menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang pun menutup mukanya terhadap Dia. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan dilukai. Yesus pun tidak menyembunyikan mukanya yang terluka untuk diusap oleh Veronika di jalan salib. Bagi Veronika, wajah derita Yesus adalah undangan untuk mengungkapkan kasih. Wajah Yesus yang menderita tampak juga di dalam sesama yang papa dan alam yang terancam. Wajah kosmis yang terluka menggugah hati kita untuk melihat dan menemukan keindahan kasih Allah yang terpancar dalam diri sesama dan alam. Kita boleh belajar dari Santo Fransiskus Assisi, seorang imperator peduli alam ciptaan. Ia hidup dalam kesederhanaan dan keselarasan yang indah dengan Allah, sesama, alam, dan dengan dirinya. Marilah berdoa. Allah Bapa, tolonglah kami untuk mampu mengungkapkan cinta bagi mereka yang tersisih dan terlupakan di bumi ini, memperhatikan mereka yang begitu berharga di mata-Mu. Ajarilah kami menemukan makna dari segala yang ada, memandangnya dengan rasa terpesona. Wujudkan keadilan, cinta kasih, dan damai dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Kendati sudah ditolong oleh Simon dari Kirene dan wajahnya sudah diusap oleh Veronika, beban salib terasa berat. Yesus jatuh lagi untuk kedua kali. Benarlah kata pemazmur, tetapi aku ini ulat dan bukan orang, celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Semua yang melihat aku mengolok-ngolok aku, mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ia menyerah kepada Tuhan. Biarlah Dia yang meluputkannya. Bukankah Dia berkenan kepadanya? Derita Yesus dalam perjalanan salibnya adalah ajakan bagi kita untuk menyadari keterbatasan manusiawi, tetapi juga keterbatasan ekologis. Perilaku tidak adil tak jarang membuat alam terus-menerus jatuh terpuruk. Saat ini kita mulai menyadari hilangnya keanekaragaman hayati, sumber daya alam dijara untuk kepentingan ekonomi. Kita mau mengusahakan pertobatan ekologis. Alam ciptaan bukan objek keserakahan,
tetapi sesama ciptaan yang menopang manusia untuk hidup yang lebih harmonis dan damai. Marilah berdoa. Allah pencipta alam semesta, kami bersyukur kepadamu karena telah memperkenankan kami hidup di bumi Indonesia yang kaya akan keanekaragaman hayati sebagai penopang hidup kami. Bantulah agar kami mengolah anugerah ciptaan-Mu itu dengan bertanggung jawab dan memanfaatkannya untuk hidup kami tanpa merusak. Tumbuhkanlah dalam diri kami penghargaan dan kekaguman terhadap alam. Karena kami sadar sebagai makhluk hidup, kami saling membutuhkan. Dengan pengantaran Kristus, kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Bila mana kami goyah dan tercampak karena salah, ya Tuhan tegakkanlah. Perhentian ke-8. Hibur perempuan-perempuan yang menangisinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan Kau telah menebus dunia. Sejumlah besar orang mengikuti Dia. Di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi Dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah engkau menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Dalam deritanya, Yesus masih meneguhkan dan menghibur orang lain. Ratapan wanita-wanita itu mengingatkan kita juga akan ratapan bumi kita. Dalam kelemahan kita diundang untuk solider dengan bumi yang meratap kesakitan. Lebih lagi, kita diminta untuk meratapi perilaku kita yang kurang bertanggung jawab terhadap alam. Meratap berarti bertobat. Tuhan memanggil kita menjadi kawan sekerjanya, agar bumi kita dibaharui sesuai dengan kehendak Allah ketika Ia menciptakannya. Marilah berdoa. Ya Allah, bantulah kami untuk meratapi kelemahan-kelemahan kami, terutama sikap kami yang terkadang kurang bersahabat dengan alam ciptaan-Mu. Semoga dengan merenungkan jalan salib-Mu, kami semakin berkembang solidaritas dan kepedulian terhadap sesama dan alam lingkungan kami, sehingga rencana kehendak-Mu, yakni perdamaian, keadilan, dan keutuhan ciptaan, sungguh terwujud dalam kehidupan kami. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Dalam tobat yang sejati, kini akan kuratapi dosa dan pelanggaran. Yang ke-9, Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Beban salibnya semakin berat, tenaganya semakin terkuras, jalan semakin menanjak. Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Deritanya mengingatkan kita akan kata-kata pemazmur. Seperti air aku tercurah,
dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin, hancur luluh di dalam dadaku. Kekuatanku kering seperti beling, lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan dalam debu maut kau letakkan aku. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, segerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. 3 kali Yesus terjatuh di atas salib. Sebuah ungkapan derita yang amat mendalam. Namun dengan bangkit pada hari ketiga, Yesus menaklukkan deritanya dan menyempurnakan penyerahan diri yang total kepada kehendak Allah. Namun tak dapat disangkal, kita masih tetap membiarkan bumi ini terseret dalam kejatuhan yang terus berulang. Ketika hutan dihancurkan untuk kepentingan ekonomi dan area hijau diubah menjadi kawasan perumahan dan bisnis, bumi kita terjatuh lagi di atas derita banjir dan tanah longsor. Marilah berdoa. Allah Bapa di surga, dengan penuh kebijaksanaan dan cinta, Engkau telah menciptakan kami menurut citra-Mu dan mempercayakan kepada kami pemeliharaan alam semesta. Bantulah kami untuk hidup menurut kodrat citra Allah yang sejati, dengan memelihara dan melindungi alam ciptaan secara bertanggung jawab. Dan dengan demikian kami boleh berbakti kepadamu, satu-satunya pencipta, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa. Bila hatiku gelisah karena dosa dan derita, tangan-Mu ulurkanlah. Perhentian ke-10. Pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit dari atas ke bawah, hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi, siapa yang mendapatkannya." Demikianlah hendaknya, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagikan pakaianku di antara mereka dan membuang undi atas jubahku. Jubah Yesus ditanggalkan dan disobek, mengingatkan kita akan kebiasaan kita mengambil dan menggunakan lebih dari yang kita butuhkan. Itulah pemborosan. Pemborosan ekologi, pemborosan energi, pemborosan makanan, pemborosan uang, pemborosan sumber daya alam. Mentalitas boros itu ini diperparah lagi dengan budaya membuang makanan yang tersisa. Padahal di tempat lain banyak orang yang berkekurangan, membuang pakaian bekas karena tidak lagi sesuai dengan selera dan mode. Kita dipanggil untuk merajut kembali jubah Yesus yang terkoyak dengan menghidupi solidaritas baik dengan alam maupun dengan sesama. Marilah berdoa. Ya Allah,
Bebaskanlah kami dari keterkaitan pada harta benda yang tidak, dan kuatkanlah kami untuk berbagi dan mempersembahkannya untuk mereka yang berkekurangan. Ajarilah kami untuk serasa puas memiliki apa yang kami butuhkan saja. Jauhkanlah kami dari keserakahan, ketamakan, dan pemborosan. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Perhentian ke-11, Yesus disalibkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan di dekat salib Yesus berdirilah ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Di atas kayu salib, Yesus mengubah kebencian menjadi pengampunan, permusuhan menjadi hasrat untuk berdamai. Sabda rekonsiliasi Yesus mendorong kita pun untuk mengubah cara berpikir, cara merasa dan bertindak kita dalam relasi kita dengan alam ciptaan. Sebab saat ini bumi kita seperti seorang ibu menderita. Ia mengeluh dalam rasa sakit bersalin. Bumi kita pun sementara menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Hidup baru bersama bumi kita adalah kerinduan segala makhluk. Marilah berdoa. Allah Bapa di surga, ampunilah kami yang seringkali menebarkan kekerasan terhadap alam ciptaan-Mu. Ubahlah hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, karena seringkali kami berlaku sebagai tuan dan penguasa atas alam ciptaan-Mu. Semoga dengan merenungkan salib-Mu, cara hidup kami diperbaharui dan diresapi oleh damai dan cinta kasih, dengan pengantaran Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa. Dari salib Kau melihat, tak terpulang yang menghujat. Berapakah yang setia? Perhentian ke-12, Yesus wafat di kayu salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Ketika itu, hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar, dan tabir bait suci terbelah dua.
Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Marilah kita hening sejenak untuk merenungkan kematian Yesus. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, "Sungguh, ia ini adalah Anak Allah. Lihatlah kayu salib, tempat penyelamat kita tergantung. Kita boleh berbangga akan salib suci Kristus dan menyembahnya dengan hormat. Salib bukan lambang kebodohan, bukan juga skandal kejahatan. Kita berdiri di hadapan salib ungkapan cinta bakti Allah yang sempurna. Melalui dan di dalam Kristus, Tuhan menciptakan segala sesuatu. Melalui salibnya pun ia menyelamatkan segenap ciptaan dan menghantarnya pada kesempurnaan seturut kehendak pencipta. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Putra-Mu sendiri telah menggenapi rencana penyelamatan-Mu dengan menyerahkan dirinya kepada kematian di salib. Namun dengan bangkit dari kematian, ia telah menghancurkan kematian dan membangun kembali kehidupan. Bantulah kami untuk membangun kehidupan yang baru di dunia ini bersama segenap ciptaan-Mu. Hancurkanlah budaya kematian yang menggerogoti hati manusia dan bangunlah budaya kehidupan yang merajut semua makhluk ciptaan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Biji mati menghasilkan buah yang berkelimpahan. Wafatmu menghidupkan. Perhentian ke-13, Yesus diturunkan dari salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Sesudah itu, Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan jenazah Yesus. Dan kan permintaannya itu. Lalu datanglah ia menurunkan mayat Yesus. Maria menerima Yesus di pangkuannya. Maria melaksanakan apa yang pernah dikatakannya. Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku perkataanmu. Yesus diturunkan dari salib. Ia kembali ke manusia, ke pangkuan pribadi-pribadi yang setia mengikuti jalan salibnya, termasuk Maria ibunya. Ia kembali ke bumi, bukan bumi yang ribut dengan teriakan kebencian, salibkan dia, tetapi ke bumi yang hening dan damai menyambut Sang Penyelamat. Saat ini pun kita merindukan bumi baru terwujud ketika kita mengubah konsumsi menjadi pengorbanan, keserakahan menjadi kemurahan hati, pemborosan menjadi. Inilah pertobatan ekologis. Marilah
Ya Allah, mampukanlah kami untuk menurunkan keserakahan dan keras diri dan mengorban bagi sesama. Semoga dengan cara itu kami pun boleh menyambut Yesus di dalam pangkuan hidup kami masing-masing. Menyambut Yesus bukan hanya dalam kemuliaan dan keagungannya, tetapi dalam derita pengorbanannya. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Perhentian ke-14. Yesus dimakamkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Sesudah Yusuf dari Arimatea menurunkan jenazah Yesus, ia bersama Nikodemus mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat Yesus di mana Yesus disalibkan ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dikuburkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus. Yesus masuk ke dalam dalam pangkuan bumi, menghancurkan kuasa kejahatan yang mendiami bumi. Dengan kematiannya, Yesus menebus seluruh alam ciptaan, membaharui alam ciptaan dengan kebangkitannya. Melalui salibnya, kita melihat langit dan bumi baru, tempat sebuah makhluk ciptaan hidup dalam harmoni suatu sama lain. Marilah berdoa. Ya Allah, kami mengagungkan misteri penyelamatan-Mu melalui kurban cinta Kristus kayu salib. Semoga dengan merenungkan misteri salibnya, kami pun semakin terdorong untuk meneladan semangat salib setiap hari melalui pengorbanan dan pemberian diri kami. Semoga dengan pujian yang kami kumandangkan, kami membawa suara pujian yang tak di hadapan altar dunia ini, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kasihanilah kami ya Allah, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa. Tuhan Yesus dimakamkan, masuk dalam kematian, sampai bangkit mulia. Marilah berdoa. Allah Pencipta, kami bersyukur kepadamu atas keajaiban dan keindahan alam semesta yang Kau jadikan. Engkau menciptakan kami manusia untuk menjaga dan melindungi bumi ciptaan-Mu. Namun, kamilah yang sekarang merusak karya tangan-Mu. Putra-Mu Yesus Kristus masih menderita dan mengalami sakratul maut di dalam kesengsaraan bumi dan orang-orang miskin. Ampunilah kami atas dosa-dosa kami terhadap ciptaan-Mu dan terhadap kaum papa dunia ini. Kami bergabung dalam nyanyian syukur dan pujian seluruh ciptaan-Mu.
Kami berterima kasih kepadamu, Allah Pencipta, atas segala berkat dan kebaikan yang kami nikmati. Bantulah kami agar hidup lebih sederhana dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari sekalian, dengan ini ibadah jalan salib sudah selesai. Siapkan hati kita, kita lanjutkan dengan Ekaristi Kudus. Kita siapkan puji syukur 485. Saudara-saudari terkasih, setelah kita mengikuti jalan salib Tuhan kita Yesus Kristus, maka kita diajak oleh Yesus untuk senantiasa berdamai dengan diri kita, berdamai dengan saudara kita, bahkan berdamai dengan alam lingkungan. Barulah kita memperoleh kebahagiaan dunia ini. Ketika kita tidak mampu untuk berdamai dengan sesama, dengan diri kita dan alam lingkungan ini, disitulah kasih kita diukur. Itulah sebabnya untuk hidup dalam kasih Allah, hendaklah kita berdamai dengan saudara kita dan bahkan lingkungan dimanapun kita berada, dengan siapa saja, yang terutama sesama kita yang berselisih dengan kita, sehingga kita damai dan kasih Allah senantiasa menaungi kita. Maka mari di depannya kita sungguh menyadari hal ini dan mohon pengampunannya. Sementara membawa dalam doa-doa kita, niat dan harapan-harapan kita, bersama dengan keluarga kita juga mohon keselamatan kekal bagi Bapak Yusuf Suiseng yang telah meninggal beberapa tahun yang lalu. Dengan mohon ampun, saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peran Maria, kepada malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Ya Allah, tuntunlah kami umat-Mu, agar kami bertekun dalam hak, dalam mati raga selama masa prapaskah ini, sehingga menghasilkan buah bagi keselamatan jiwa kami. Terlebih kami harapkan bagi saudara-saudari kami yang telah berpulang, utamanya bagi Bapak Yusuf Suiseng, sehingga berkat iman yang dimilikinya, dia sungguh kau anugerai hidup abadi dalam kemuliaan-Mu bersama para kudus-Mu, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Nubuat Yehezkiel. Beginilah Tuhan Allah berfirman, jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya
dan berpegang pada segala ketetapanku, serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Adakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Firman Tuhan Allah. Bukankah kepada pertobatannya aku berkenan supaya ia hidup? Jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan, seperti segala kekejian yang dilakukan orang fasik, apakah ia akan hidup? Segala kebenaran yang dilakukan tidak akan diingat-ingat lagi. Ia harus mati karena ia berubah setia, dan karena dosa yang dilakukannya. Tetapi kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Dengarlah dulu, hai kaum Israel. Apakah tindakanku yang tidak tepat, ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikannya yang dilakukannya, dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Ia insyaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya. Maka ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Refrein Mazmur tanggapan. Jika engkau mengingat-ingat kesalahan ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Refrein. Jika engkau mengingat-ingat kesalahan ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Jika engkau mengingat-ingat kesalahan ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, maka orang-orang takwa kepadamu. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan, lebih dari mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel. Refrein. Sebab pada Tuhan ada kasih setia. Ia tidak banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Refrein. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk
ke dalam kerajaan surga. Kalian telah mendengar apa yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang bernyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahan di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, melalui bacaan kita pada kesempatan ini kita diingatkan untuk sungguh semakin bersatu dengan saudara kita alam ciptaan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Masa Prapaskah adalah kesempatan untuk membuat diri kita menjadi lebih baik dan semakin lebih baik. Kesempatan untuk menghindari dosa, berusaha untuk setia pada perintah-perintah Tuhan dan melakukan keadilan dan kebenaran di dalam hidup. Nabi Yesaya berkata, kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan seperti segala hal yang menjijikkan yang dilakukan orang fasik, apakah ia akan hidup? Segala kebenaran yang dilakukannya tidak akan diingat lagi. Ia harus mati karena ia berlaku tidak setia dan karena dosa yang dilakukannya. Mengapa Tuhan menghendaki demikian? Karena buah dari kecurangan adalah kematian. Maka yang lebih baik adalah melakukan keadilan dan kebenaran sehingga membuahkan hidup. Dan pertobatan sejati berarti melakukan keadilan dan kebenaran serta menghasilkan hidup selamanya di hadapan Tuhan. Dan itu jugalah yang menjadi bagian dalam permenungan jalan salib kita pada kesempatan ini, di mana kita harus bertobat secara ekologis, artinya bagaimana semua alam ciptaan, terlebih kita manusia yang diciptakan secara sempurna untuk semakin berdamai dengan diri kita, sesama kita, dan kita coba hayati hal itu dalam lingkungan kehidupan kita untuk membangun persaudaraan dan penyerahan diri seutuhnya kepada Tuhan. Sehingga lewat itu Bapak Ibu Saudara terkasih, kita melakukan segala sesuatu untuk sungguh mau mengambil bagian dalam karya ciptaan Tuhan untuk semakin membuat dunia ini semakin lebih indah dan lebih baik. Kalau hal itu kita lihat dalam sesama kita sebagai suatu kekurangan, maka kita berusaha untuk mengisi kekurangan itu juga dalam hal-hal yang lain. Semoga jalan salib kita yang kedua di masa Prapaskah tahun ini sungguh semakin mengantar kita untuk hidup semakin lebih harmonis dengan sesama, dengan lingkungan hidup kita, sehingga Paskah yang akan kita rayakan pada tahun ini sungguh semakin mempertobatkan kita untuk pembaharuan diri, semakin menghadirkan yang terbaik bagi dunia di mana kita berada, sehingga karya keselamatan Tuhan itu akan semakin nyata dalam kehidupan kita bersama dan lingkungan hidup kita. Semoga demikian. Kita lanjutkan dengan Ekaristi Kudus persembahan.
kita iringi persembahan kita dengan puji syukur 383. Aku datang padamu, terimalah ya Tuhan, karena aku anakmu, terima kasih Tuhan. Persembahan syukurku, terimalah ya Tuhan, tanda bakti putramu, terima kasih Tuhan. Ku serahkan diriku, terimalah ya Tuhan, kau lindungi hidupku, terima kasih Tuhan. Aku datang padamu, terimalah ya Tuhan, karena aku anakmu, terima kasih Tuhan. Persembahan syukurku, terimalah ya Tuhan, tanda bakti putramu, terima kasih Tuhan. Ku serahkan diriku, terimalah ya Tuhan, kau lindungi hidupku, terima kasih Tuhan. Berdoalah saudara-saudari sebab persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Setia, berkatilah persembahan kami ini akan menjadi tanda perdamaian kami denganmu dan dengan sesama bahkan lingkungan kami. Dan dengan demikian hidup di dunia ini semakin mengantar kami untuk boleh merasakan kemuliaan kerajaan sendiri dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, karena Engkau telah menetapkan bagi anak-anak-Mu masa khusus yang menyelamatkan untuk memulihkan kemurnian hati, supaya dengan hati yang bebas dari dorongan yang tidak teratur, mereka yang cenderung ke hal-hal yang bersifat sementara lebih menyatu pada hal-hal yang bersifat kekal. Sebab itu bersama semua malaikat dan para kudus kami memuji Dikau dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sejak awal dunia Engkau selalu berusaha agar manusia menjadi kudus seperti Engkau sendiri kudus adanya. Kami mohon, pandanglah persembahan umat-Mu dan curahkanlah kekuatan Roh Kudus-Mu di atasnya, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Yesus Kristus. Di dalam Dia kami menjadi anak-anak-Mu, meskipun sesungguhnya dulu kami tersesat dan tidak mampu mendekati Engkau. Engkau mencintai kami dengan kasih yang tak terhingga. Sebab Putra-Mu satu-satunya yang benar telah menyerahkan dirinya sendiri sampai wafat dan tidak menolak dipaku pada kayu salib untuk kami. Tetapi sebelum tangannya terentang antara langit dan bumi, Dia menghendaki merayakan Paskah bersama murid-muridnya sebagai tanda perjanjian-Mu yang tak terhapuskan. Sementara makan bersama,
Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur kepadamu, dia memberkati, memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada mereka seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Ya Tuhanku dan Allahku. Dengan cara yang sama, sesudah perjamuan, saat dia menyadari bahwa segalanya akan diperdamaikan dalam dirinya melalui darahnya yang tertumpah di salib, dia mengambil piala berisi hasil pokok anggur. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu dan menyerahkan kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku, ya Tuhanku dan Allahku. Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitanmu, Engkau telah membebaskan kami. Maka sambil mengenangkan putramu Yesus Kristus yang adalah Paskah dan damai kami yang sesungguhnya, kami merayakan wafat dan kebangkitannya dari alam maut sambil menantikan kedatangannya yang membahagiakan. Kami mempersembahkan kepadamu kurban yang memulihkan hubungan kami dengan Dikau, Allah yang setia dan berbelas kasih. Pandanglah dengan murah hati, Bapa yang Maha Penyayang, semua yang Engkau persatukan bagimu dalam kurban putramu, dan penuhilah semua yang ambil bagian dalam roti dan piala yang satu ini dengan kekuatan Roh Kudus, agar dihimpun menjadi satu tubuh dalam Kristus dan dijauhkan dari setiap perpecahan. Semoga Engkau sudi menjaga kami selalu dalam kesatuan budi dan hati, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta Uskup Koadjutor kami Fransiskus Nipa. Bantulah kami untuk mempersiapkan datangnya kerajaan-Mu sampai pada saat kami sendiri sebagai orang kudus di tengah para kudus menghadap Engkau di tahta surgawi bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, bersama para rasul dan semua orang kudus yang berbahagia, serta saudara-saudari kami yang sudah meninggal yang kami serahkan kepada belas kasih-Mu. Pada saat itu akhirnya setelah dibebaskan dari luka yang menghancurkan dan dijadikan ciptaan baru yang sempurna, dengan penuh sukacita kami akan memadahkan bagimu pujian syukur Kristus yang hidup selama-lamanya. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan yang Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, mengampuni yang bersalah kepada kami,
dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan jauhkan dari segala gangguan sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, lihat anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
Lagu Komuni, Puji Syukur 423. Tuhan telah bersumpah, aku menghendaki bukan supaya orang berdosa mati, melainkan supaya ia bertobat dan hidup. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur atas rezeki surgawi yang telah kami terima, juga melalui jalan salib Putramu pada kesempatan ini. Semoga kami dimampukan untuk berdamai dengan sesama dan lingkungan, serta hidup secara semakin lebih baik dan benar, sampai kami Kau perkenankan ambil bagian dalam hidup abadi-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, makasih kebersamaan pada kesempatan ini. Kepada kita semua saya ucapkan limpah terima kasih. Selamat masuki masa Prapaskah pada hari Minggu kedua Prapaskah yang akan kita lalui, dan minggu depan menjadi hari Jumat ketiga dalam masa Prapaskah, di mana kita selalu berusaha untuk mau menjalin keharmonisan dengan sesama dan lingkungan kita alam ciptaan ini. Kita siapkan hati kita mengakhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan.
Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dan demikian jalan salib dan pernikahan kita telah selesai. Syukur Setelah kita kepada pergi, kita diutus. Amin. Lagu penutup puji syukur 490. Dulu Yesus berpuasa 40 hari lamanya. Ia pun merasa lapar, si penggoda datang padanya. Bilakah putra ilahi, batu ini jadikanlah roti. Jawab Yesus sabdanya, hidup tak hanya dengan roti. Kerajaan yang gembira diperlihatkan kepadanya, diserahkan bagi Yesus, asal Yesus mau menyembah. Ku berikan bagi dikau, asal Tuhan mau menyembahku. Jawab Yesus sabdanya, hanya Allah boleh disembah. Terima kasih, selamat malam.